Swastiastu, perkenalkan, nama saya Yugusti Ngurah Ramadi Putra, nomor 14 dari kelas 10 IPS 3. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, yang pertama, macam-macam kekuasaan negara. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Adapun kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam, antara lain legislatif, eksekutif, yudikatif. Yang kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Pembagian kekuasaan dilakukan agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu A. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi-fungsi lembaga-lembaga tertentu. Di Indonesia terdapat 6 pembagian kekuasaan, antara lain kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif, kekuasaan moneter. B. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkat, yaitu pembagian kekuasaan antara lain beberapa tingkat pemerintah. Pembagiannya antara lain pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota atau kabupaten. B. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian negara dibentuk bertujuan untuk membantu Presiden dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintah. Setiap kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden. 1. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia: perumusan dan penetapan kebijakan dan bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, bertanggung jawab atas bidangnya. 2. Klarifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Kementerian yang menangani urusan pemerintah yang nomenklatur. Kementerian yang menangani urusan pemerintah yang ruang lingkup disebut dalam UUD tahun 1945. Kementerian yang menangani urusan pemerintah dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. 3. Lembaga pemerintah non-kementerian. Lembaga pemerintah non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintah tertentu. C. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam bernegara merupakan nilai hakiki yang harus termanifestasikan dalam simbol-simbol kehidupan bangsa, lambang pemersatu bangsa, dan sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintah, nilai falsafah harus termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan dan implementasinya. Nah, dari presentasi saya, kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.